Kemudian di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, al-yauma, ya, pada hari ini, pada hari kiamat ini, azilluhum fi zilli, mereka aku naungi dengan naunganku. Artinya mereka siapa? Mereka yang waktu hidupnya di dunia itu saling peduli satu sama lain, ini akan mendapatkan naungan, zillun, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluhu, ya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi orang yang punya kepedulian pada waktu hidupnya di dunia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan lain yang bisa datang kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah kita kalau jalan hidup yang kita tempuh itu adalah jalan hidup di mana kita selalu peduli kepada sesama umat Islam, ya, hidup ta'awun, hidup dengan saling tolong menolong, hidup dengan selalu watawasobil haq watawasobis sabr, hidup selalu dalam bingkai saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Ada keuntungan besar nanti yang akan kita dapatkan dalam kehidupan di alam akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepedulian-kepedulian ini tidak mesti dalam bentuk kepedulian yang besar. Menanya kabar saja pun itu tanda peduli. Mengucapkan salam dan menjawab salam pun itu tanda peduli. Jangan kita ketemu satu sama lain tidak bertegur sapa. Tidak ada ucapan salam, tidak ada jawaban salam. Tidak pernah saling bertanya kabar, apa kabarnya. Tidak pernah silaturahim, tidak pernah menyambung tali kasih sayang. Hidup masing-masing, hidup sendiri-sendiri dengan saling tidak peduli. Jadi kalau kehidupan yang seperti itu bukan kehidupan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasul menginginkan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang saling peduli. Ya, saling mengucapkan salam dan menjawab salam, saling bertanya tentang kabar, silaturahim, ya. Sekali-sekali duduk ngobrol, ya. Sehingga terasa ada hubungan ukhuwah Islamiyah, ada terasa rasa persaudaraan Islam. Tapi kalau duduk bersama pun tidak pernah, saling menanya kabar pun tidak ada, kalau ketemu tidak ada ucapan salam, tidak ada jawaban salam, bahkan tingkat senyum pun kadang payah memberi. Ini artinya kita hidup dalam jebakan-jebakan yang sudah berada di luar pola hidup yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus kita perhatikan dengan benar. Peduli adalah bahagian dari sunnah Rasul. Peduli adalah bahagian dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Janganlah kita hidup secara individualistik, tidak peduli kepada orang lain atau kepada sesama
umat Islam. Dan bagi orang yang peduli, ini memiliki keberuntungan yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapapun yang waktu hidupnya di dunia peduli sama orang lain, Allah akan memberikan perlindungannya nanti pada hari akhirat kepada orang tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, menutup aib kepada sesama umat Islam itu juga bahagian dari kepedulian. Jadi kalau ada cacat atau aib orang Islam, ini orang Islam yang lain hendaknya menutup aib itu. Tidak boleh kemudian menceritakan aib umat Islam itu kepada orang lain. Ini juga salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena pada saat orang Islam menutup aib orang Islam lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Jadi kita harus menjaga baik-baik. Salah satu bentuk dari kepedulian itu adalah di mana kita bisa menutup aib saudara kita. Dengan kita menutup aib saudara kita sesama umat Islam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib atau cacat kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi pedulilah. Ya, kalau ada dengar cacat-cacat dari umat Islam, dari seorang hamba Allah yang Islam, ini ditutup, jangan kemudian disebar-sebarkan. Kemudian bentuk kepedulian yang lain itu adalah nahi mungkar. Jadi umat Islam itu memanifestasikan, mewujudkan salah satu kepeduliannya itu dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat mungkar atau bersifat maksiat. Kalau hal-hal yang bersifat mungkar itu kemudian kita diamkan, maka nanti yang mungkar atau yang maksiat itu dianggap lazim, dianggap biasa. Kalau yang maksiat sudah dianggap biasa karena tidak dicegah, maka akan timbul kemaksiatan-kemaksiatan baru yang lebih besar. Jadi kita selaku umat Islam harus peduli kepada umat Islam yang lainnya. Salah satu bentuk kepedulian kita adalah mencegah umat Islam itu dari perbuatan mungkar. Dan ini menjadi kewajiban kita, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bahagian dari ajaran Islam. Kita bukan hanya menyuruh orang berbuat baik, tapi juga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Ya. Termasuk kita harus memperhatikan potensi-potensi kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Islam, generasi muda Islam. Misalnya sekarang itu sering kita lihat ada anak muda kebut-kebutan, balapan liar. Ini harus ada upaya dari kita umat Islam untuk mencegahnya. Jam 3:30 pagi balapan liar. Ya. Kita harus mencegah, menasihati. Karena apa? Karena itu perbuatan mungkar. Kenapa mungkar? Karena bisa mencelakai dirinya dan juga bisa mencelakai orang lain yang tidak berdosa. Karena dia balapan liarnya di jalan raya, bukan di arena balap. Kalau kita membiarkan itu sama dengan kita membiarkan kemungkaran.
Kemudian pergaulan anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita dari kalangan umat Islam ini juga harus kita cermati, harus kita perhatikan. Kita harus peduli. Kenapa? Karena kalau kita tidak peduli, itu terjadi hal-hal yang bersifat kemungkaran tanpa ada yang kemudian mencegahnya. Misalnya, ini saya baca di berita CNN Indonesia, ya, beritanya ini hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Jam penayangan beritanya ini jam 18:38 menit. Apa isi beritanya? Isi beritanya itu polisi menggerebek pesta seks di Aceh, libatkan anak di bawah umur. Nah, itu beritanya. Dan Serambi hari ini sudah memuat itu. Kemarin belum dimuat. Kejadiannya sudah tanggal 5 hari Senin yang lalu. Saya dapat berita itu baca CNN. Jadi pesta seks anak di bawah umur. Di mana? Di Aceh. Umur berapa rupanya? Ini saya bacakan inisialnya. MJ, inisialnya MJ itu umurnya baru 14 tahun. NS umurnya baru 15 tahun. MNU umurnya baru 16 tahun. MK umurnya 17 tahun. AD umurnya 18 tahun. TM umurnya 19 tahun. Jadi paling muda umur 14 tahun, paling tua baru berumur 19 tahun, melakukan pesta seks. Dan konon ini bukan yang pertama, justru ini sudah yang kedua. Kenapa bisa terjadi kemungkaran seperti ini? Salah satu faktornya karena tidak ada kepedulian. Kita melihat sesuatu yang mungkar, kita anggap yang mungkar itu biasa. Tidak ada kepedulian kita untuk watawasobil haq, watawasobisob. Tidak ada upaya untuk saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Kalau kita lihat, kemudian kita pura-pura enggak tahu. Kita anggap itu bukan anak kita, bukan urusan kita. Padahal dalam konsepsi Islam, kalau ada kemungkaran, kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran itu. Bagi yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, bagi yang bisa menggunakan lisannya seperti tengku-tengku, ustaz-ustaz, kiai-kiai, pakai lisannya menasihati. Bagi yang nggak punya kemampuan apa-apa, ya dalam hatinya menolak kemungkaran itu, meskipun itu adaful iman, selemah-lemah iman. Tapi paling tidak ada upaya untuk peduli mencegah kemungkaran-kemungkaran itu. Karena kalau didiamkan, kemungkaran yang kecil akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, jadi kepedulian kita selaku umat Islam kepada sesama umat Islam yang lainnya bukan hanya sebatas persoalan ekonomi saja, bukan hanya sekedar kepedulian membantu yang susah, tapi juga kepedulian sosial dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya, saling bertegur sapa itu kepedulian sosial. Saling mengucapkan salam itu kepedulian sosial. Ya,
Saling silaturahim itu kepedulian sosial. Meringankan beban sesama umat Islam itu kepedulian sosial. Mencegah kemungkaran di tengah-tengah kehidupan umat Islam itu bagian daripada kepedulian sosial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra. Kamu semua tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu sekalian menginfakkan dari apa-apa yang kamu cintai. Jadi kebaikan kita itu baru akan sempurna kalau kita mau menginfakkan dari apa-apa yang kita senangi, yang kita sukai. Dan tidak semua diminta untuk diinfakkan ya. Mimma itu kan gabungan dari dua huruf, huruf min dan huruf ma. Jadi dari apa, artinya hanya sebagian kecil saja dari yang kita miliki itu diminta untuk kita infakkan, membantu orang lain yang susah, kalau memang kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jadi kalau kita punya banyak harta, sedikit saja dari harta kita itu tidak berkeinginan kita untuk membantu orang lain, maka kebaikan-kebaikan kita itu tidak akan pernah sempurna. Untuk supaya kebaikan kita itu sempurna, maka pedulilah kepada orang lain, bantulah orang lain. Tidak mesti banyak, tapi mencerminkan ada kepedulian. Misalnya kita ada uang 10.000, bentuk kepedulian kita, ada peminta-minta datang kepada kita, kita kasih 500 rupiah atau 1.000, itu sudah cukup. Sempurnalah kebaikan kita. Tapi kalau kita ada uang 10.000, peminta-minta datang, kita tidak memberi dengan alasan menurut kita 10.000 itu sangat kita butuhkan. Nah, ini tidak akan pernah sempurna kebaikan-kebaikan kita. Kemudian wa ma tunfiku min syai', dan apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu itu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Jadi sekecil apapun yang kita infakkan, apapun bentuk dari benda yang kita infakkan, maka Allah maha mengetahui. Jangan kita berpikir kalau kita sedekah 1.000 perak itu nggak ada dalam catatan. Tetap ada dalam catatan malaikat. Itu kebaikan. Yang berinfak besar juga tercatat, yang berinfak kecil juga tercatat. Dan secara sederhana bentuk kepedulian itu tidak mesti dalam hal-hal yang besar. Dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita sejak zaman yang lampau. Ada yang masak sayur kasih tetangga, itu menginfakkan sesuatu dalam bentuk sayur, tidak mesti dalam bentuk uang. Infak itu masak pisang goreng, bagi ke tetangga yang terdekat, itu sudah berinfak.
ya, sudah memberikan rezeki yang Allah berikan kepadanya dibagikan kepada orang lain, dan dengan itu sempurnalah kebaikannya. Jadi kalau orang tidak pernah memberi kepada orang lain, kebaikannya tidak akan pernah sempurna. Jadi inilah nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari Rasulullah SAW kepada kita supaya kita menempuh jalan hidup peduli kepada sesama umat Islam. Baik peduli dalam pengertian membantu secara ekonomi, peduli dalam bentuk sikap, peduli dalam bentuk silaturahim, peduli dalam bentuk mencegah kemungkaran dan lain sebagainya. Yang penting ada kepedulian kita kepada sesama umat Islam untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat untuk saling peduli pada diri kita ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam itu terasa lebih manis untuk sama-sama kita rasakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.